Stop aja ya. Stop. Stop ya. Banyak yang mau. Mau apa? Assalamualaikum. Kasihan yuk, kasihan yuk. Bisa dulu. Tiba-tiba nerobos. Bukan. Gue baru lihat ini. Makhluk gede tinggi, matanya hijau. Kacamata gue mana ya? Ini belum opening. Tiba-tiba dia diserang. Yuk, minum dulu lah. Boleh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian. Dan kali ini kita jumpa di segmen Explore. Kali ini gue dan tim berada di rumah tinggal atau kantor ya, kayak kantor gitu sih sebenarnya. Nggak ada informasi pasti yang gue terima dari tempat ini. Tempat ini berada di daerah Jakarta Timur. Opening gue kali ini nggak serame biasanya karena tadi gue baru sampai briefing sebentar sama tim. Dengar lagi. Terus pas lagi briefing tiba-tiba gue diserang
Celana gue udah kotor. Nggak tahu kenapa dari awal gue masuk ke rumah ini perasaan gue nggak enak, dan tadi setelah kesurupan itu gue ngelihat satu sosok yang jujur aja selama gue bisa lihat baru kali ini gue lihat. Badannya gede, hitam, tapi yang gue bingung matanya warna hijau, bener-bener kayak sinar natap ke gue. Sekarang gue mau ngajak sahabat Putri Alfian kayak biasa buat muterin rumah ini dan mencari informasinya. Yuk! Ruangan pertama ini kamar kayaknya, karena masih ada bekas ranjang tempat tidur. Terus ada kamar mandi, cuma gue nggak berani masuk. Kayak yang sahabat Putri Alfian bisa lihat, apa nih namanya, Mbok? Atapnya. Atap plafonnya itu kayunya tuh Rapuh. Nah, plafonnya itu kayunya udah apa sih, jatuh-jatuh ya. Takut niban kepala, gue mau langsung ngajak next. Ini ya, Mbak? Ke atas kali ya? Yuk. Assalamualaikum. Ini yang bau nggak sih? Bukan tangan. Mau kentang ya? Sebelah kiri ada bau. Oke. Ini tuh cakaran apa ya? Kucing. Kucing ya? Nah, sebenarnya untuk makhluk gua ngelihat satu makhluk yang tadi di depan yang besar tinggi, sama gue nggak tahu makhluk ini nyeritain bentuknya kayak gimana ya. Kayak tau gak sih lu laba-laba? Udah kayak laba-laba tapi badan sama mukanya tuh manusia gitu loh, Mbok. Terus jalannya kayak gitu loh, kayak cepet banget. Assalamualaikum. 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 Boleh cerita nggak? Ada yang mau diceritain? Mohon maaf kalau kehadiran kita ganggu.
Boleh ceritain? Di sana apa? Tempat kamu? Ada apa? Mundur. Oh, oke, stop. Kenapa? Tapi kamu kita suruh mundur. Jangan lama-lama, Kenapa? banyak yang datang. Banyak yang datang. Kasihan anak ini. Di belakang. Di belakang sana. Mbok, awas, Mbok. Udah, stop. Kita nggak ganggu. Ada yang mau diceritain nggak? Ada? Ambil stop aja ya. Stop. Mundur. Stop ya. Kasihan putrinya ya. Kasihan badannya ada sakit. Yuk. Tahu. Kenapa? Kalau kamu nggak mau cerita sama kita, kamu bisa cerita sama Putri. Nanti Putri yang nyampein. Kasihan badan ini. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Mau apa? Masuk. Kasihan. Oke. Udah keluar yuk. Yuk, keluar. Udah keluar yuk. Kita mau turun ke bawah. Ya. Diceritain ke Putri aja apa yang mau diceritain. Biar Putri cerita di bawah, habis itu kita pulang. Oke. Makasih ya. Terima kasih. Udah, makasih ya. Udah, kita langsung ke bawah yuk. Ngeri di ini. Kontrol. Boleh pegangin nggak berdua? Berdua. Kok gue ngeliat banyak kuburan ya di bawah sini. Gue ngeliat banyak kuburan, banyak banget
Tapi gue nggak tahu kenapa ini dikasih lihat banyak banget kuburan. Itu emang kuburan umum atau? Nggak tahu Wi, tapi banyak. Tapi kuburannya banyak banget. Makanya di sini tuh banyak banget makhluk aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya kalau kami kedatangan mengganggu. Tapi kita cuma mau tahu aja kenapa rumah ini ditinggal. Dan kalau boleh tahu, kamu memang udah lama di sini? Iya, Sudah sudah. kalian Iya. masuk. Heeh. Sarah. Oke. Tapi kita di sini memang tidak mau mengganggu. Mencari tahu. Ya, mencari. Keluar semua makhluk. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Menurut informasi dari warga sekitar sering merasa diganggu ketika ia lewat sini. Kenapa alasannya? Usil. Yang lewat usil. Oh, yang berada di sini. Antri yang di belakang. Kita dilingkarin. Apa? Gue bingung. Banyak banget. Cuma intinya lu di sini juga. Gua Di protek dulu aja tuh. gue cuma dikasih lihat banyak makam di bawah ini. Dulu ada satu rumah kecil, mungkin rumah zaman dulu banget, gue juga nggak ngerti, tapi dia kayak kecil gitu. Penjaganya itu bapak-bapak. Nah, gue nggak tahu kenapa. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata di sini. Bapak-bapak itu kayak kehilangan anak. Tapi bapak itu obses buat tetap bisa komunikasi atau ngelihat sama anaknya. Oh, dia kayak ngerasa nggak rela kehilangan anaknya. Jadi dia kayak menggunakan ilmu-ilmu hitam untuk supaya gimana caranya dia tetap mau bisa ngelihat dan komunikasi sama si anak. Tapi nggak tahu kenapa yang gue lihat yang hadir itu bukan anaknya, malah yang hadir itu jin-jin yang dia nggak tahu yang menjelma jadi anaknya. Oke. Jadi di luar tanah ini dulu itu ada, gue nggak kayak jatuh ya. Gue nggak tahu ada berapa makam, nggak tahu kayaknya makam keluarga tapi banyak gitu. Terus si bapak ini mungkin jaga ada satu rumah kecil, tapi berujung
daripada si bapak ini menggunakan makhluk ilmu hitam untuk gimana caranya dia bisa ngelihat dan komunikasi sama anaknya. Maksa gitu ya. Jadi dia Nah selama itu dia ngerasa komunikasi dan bisa ngelihat anaknya, padahal yang gue lihat itu adalah jelmaan, maksudnya itu jin yang menjelma jadi anaknya. Jadi bapak ini tuh akan melakukan hal apapun. Terus si bapak ini juga akan misalnya nih contohnya ya, minta darah atau ayam atau apa, nah itu dilakuin semua sama bapaknya. Gue sebenarnya dari gue pribadi gue tuh ngenas ngelihat si bapaknya ini gitu. karena mungkin dia sayang banget sama anaknya. Terus ketika anaknya pergi, dia merasa enggak Apaan tuh ya? Nah, merasa nggak ikhlas, nggak terima gitu. jadi tuh di sini tuh udah banyak banget tadi bilangnya apa sih makhluk itu ini. Jadi kita tuh masuk ke salah satu sarang sih menurut. Jadi ini tuh di dunianya lah, ini tuh sarang. Jadi emang gue di tempat ini gue ngelihat makhluk yang nggak pernah gue lihat, gue ngelihat makhluk yang jarang gue lihat. Tadi sebelum gue coba ngelindungin diri gue sendiri, gue emang kayak diputerin itu banyak banget gantian yang mau masuk. Nah rasanya tadi gue udah jelasin belum informasinya? Informasinya sih gue nggak Katanya iya, ngobrol nggak sama lebih- warga di depan. Jadi kalau warga sekitar sini tuh sering bilang sering diganggu. Terus ya yang lewat itu tiba-tiba kemasukan aja gitu, tanpa sebab. Nah biasanya itu bagi orang sensitif, gue aja di sini rasanya jujur gue udah nggak kuat karena kalau gue lepas aja nih sekali itu bakal keluar masuk, dan jujur cara masuknya nyiksa banget. Jadi untuk rumah di Jakarta Timur ini cuma itu ya yang gue bisa sampaikan ke sahabat Putri Alfian, karena tidak memungkinkan untuk gue lanjut karena kondisi dan situasinya udah semakin panas juga, udah makin gak kondusif. Keringet gue juga Di dalam ada aja lagi. Gue udah lemes banget. Nah sekali lagi gue mau menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian hanya mencoba menguak sejarah atau sebab dan akibatnya. Dan gue juga nggak bosan-bosan untuk menekankan juga ke sahabat Putri Alfian bahwa apapun yang terjadi pada saat proses syuting berlangsung itu benar-benar di luar kendali dan di bawah alam sadar gue. Nah sebelum gue pamit juga nih, gue mau ngucapin terima kasih ke sahabat Putri Alfian untuk support sampai hari ini. Tapi gue juga minta untuk sahabat Putri Alfian yang baru nonton video Putri Alfian, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kalau gitu gue sama Uwi pamit. Inilah sedikit cerita dari sudut pandang gue Putri Alfian di rumah yang telah ditinggalkan sekian lama di daerah Jakarta Timur. Kalau gitu kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.